Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Urwatusko, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, NIM 1708 10 20 11 16. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek kelas A yang diambil dari buku karangan Imam Soeharto pada jilid pertama. Pokok pembahasan yang saya ambil ada pada bab ke-6, yaitu aspek teknis. Aspek teknis sendiri pada pengkajian studi kelayakan digunakan sebagai batasan garis besar atau parameter-parameter teknis yang digunakan sebagai perwujudan fisik suatu proyek. Aspek teknis sendiri sangat berkaitan erat dengan aspek-aspek lainnya, diantaranya ada aspek finansial, ekonomi, dan juga pemasaran, di mana mereka akan saling memberikan masukan dan keputusan tergantung pada dampak yang mungkin akan ditimbulkan pada aspek yang lainnya. Aspek teknis sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar pada memperkirakan biaya dan juga jadwal, karena akan memberikan batasan-batasan lingkup proyek secara kuantitatif. Aspek teknis menurut studi kelayakan masih ada pada tahap konseptual. Namun, pada tahap-tahap berikutnya, setelah dikembangkan, maka aspek teknis ini akan berkembang menjadi desain engineering terperinci, lalu akan menjadi cetak biru suatu proyek yang akan dibangun. Aspek teknis mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada letak geografis lokasi. Kedua, teknologi proses produksi. Ketiga, denah instalasi. Keempat, kapasitas produksi. Kelima, bangunan instalasi. Yang terakhir ada manajemen dan operasi. Pertama, kita akan bahas letak geografis lokasi. Lokasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena pemilihan lokasi yang strategis dapat mempermudah proses produksinya. Untuk memiliki lokasi yang strategis terdapat beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh perusahaan. Pertama di sini adalah identifikasi daerah dan regional. Untuk identifikasi daerah dan regional di sini perusahaan akan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya ada bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, iklim, dan gempa. Pertama adalah bahan baku. Bahan baku merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan karena akan diolah menjadi suatu produk. Bahan baku tersebut agar sampai pada suatu pabrik otomatis memerlukan suatu transportasi. Ketika biaya transportasi yang diperlukan sangat mahal, otomatis di sini perlu lokasi yang jauh lebih dekat kepada sumber bahan baku sehingga dapat mengurangi biaya transportasinya. Yang kedua di sini adalah tenaga kerja. Pemilihan lokasi yang di sekitarnya dapat menyerap tenaga kerja akan menjadikan perusahaan mengeluarkan biaya yang jauh lebih rendah karena perusahaan hanya memerlukan karyawan-karyawan di sekitar lokasi. Berbeda ketika perusahaan membutuhkan karyawan di luar lokasi atau di luar kota. Perusahaan perlu mengeluarkan biaya tambahan lagi seperti biaya tambahan untuk transportasinya, untuk penginapannya ataupun untuk makanannya. Yang ketiga di sini adalah pemasaran. Pemasaran merupakan hal penting untuk memasarkan suatu produk. Sehingga ketika lokasi perusahaan dekat dengan lokasi pemasarannya, di sini dapat memangkas jaringan distribusi suatu produk. Ketika jaringan distribusi suatu produk jauh lebih dekat kepada konsumen, otomatis produk tersebut jauh lebih cepat sampai ke tangan konsumen. Karena produk tersebut cepat sampai ke tangan konsumen, otomatis di sini konsumen merasa puas dan diharapkan produk tersebut tetap dapat terjaga kualitasnya. Yang terakhir di sini adalah iklim dan gempa. Iklim dan gempa merupakan faktor yang sangat penting karena di sini dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan ketika perusahaan salah memilih lokasi pada daerah yang terlalu rawan gempa. Karena rawan gempa akan memudahkan bangunan roboh sehingga akan memperbesar resiko perusahaan mengalami kerugian, ataupun ketika perusahaan memilih iklim yang terlalu lembab sehingga dapat memudahkan proses cepatnya berkarat dari peralatan-peralatan perusahaan, itu akan sangat merugikan perusahaan, sehingga iklim yang tepat bagi perusahaan perlu dicari untuk penentuan lokasi suatu perusahaan. Langkah yang kedua dalam pemilihan lokasi adalah lokasi atau site. Lokasi atau site ini biasanya sangat penting bagi industri-industri seperti perhotelan, pertokoan, atau langkah yang terakhir dalam penentuan lokasi yaitu adalah faktor lain-lain. Yang termasuk dalam faktor lain-lain ini yang pertama di sini adalah
berkembangnya lokasi sekitar. Karena ketika lokasi suatu perusahaan itu sudah berkembang, diharapkan perusahaan itu ke depannya dapat memiliki lokasi yang jauh lebih maju karena berkembangnya daerah sekitar. Berkembangnya daerah sekitar ini di dalamnya terdapat seperti area rekreasi, perhotelan maupun pertokoan. Yang kedua di sini adalah sikap masyarakat. Apakah masyarakatnya masih bersifat tradisional ataupun di sini sudah bersifat maju sehingga mau menerima perubahan-perubahan yang diterapkan oleh perusahaan. Ketika perusahaan ingin memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat yang masih bersifat tradisional, diharapkan memberikan pengertian secara perlahan-lahan agar masyarakat itu mau mengerti kemauan dari perusahaan. Yang ketiga di sini adalah peraturan pemerintah dan pajak. Sebelum membangun suatu proyek, kita harus memikirkan dari segi peraturan pemerintah dan juga pajaknya. Apakah kita bisa memenuhi dari peraturan pemerintah dan tidak melanggarnya, ataukah kita bisa mampu membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika kita sudah dirasa mampu untuk mengatasi dari peraturan pemerintah dan pajaknya, diharapkan kita bisa membangun proyek tersebut tanpa ada halangan dari pihak pemerintah. Yang keempat di sini adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini adalah ketika membangun proyek, kita tidak hanya memikirkan masalah dana, pemasaran maupun lokasinya. Di sini kita perlu memikirkan dampak yang mungkin akan timbul. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan dari sisi analisis dampak lingkungannya. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan AMDAL dari perusahaan yang kita bangun sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif pada perusahaan. Yang selanjutnya di sini adalah analisis biaya lokasi. Ketika kita ingin membangun suatu proyek, otomatis kita harus memiliki biaya dan kita harus menganalisisnya apakah biaya yang kita perlukan sesuai dengan yang kita miliki. Oleh karena itu kita di sini akan menghitung baik itu nanti biaya variabelnya maupun biaya tetapnya. Dengan adanya berbagai faktor yang telah disebutkan tadi, perkembangan akan selalu terjadi. Maka akan timbul kecenderungan dalam memilih lokasi. Kecenderungan tersebut ada 3 hal. Yang pertama adalah mengarah ke pinggiran kota. Mengapa kecenderungan mengarah ke pinggiran kota dalam memilih lokasi? Karena biasanya di pinggiran kota itu harga dari tanah jauh lebih murah daripada di perkotaannya. Oleh karena itu biasanya perusahaan cenderung memilih lokasi di pinggiran kota. Yang kedua di sini adalah kecenderungan daerah industri eksklusif, di mana biasanya daerah industri eksklusif ini yang telah disediakan oleh pemerintah atau swasta dalam rangka menampung fasilitas produksi yang akan didirikan. Sehingga pada daerah industri eksklusif ini biasanya lebih mudah dalam mengurus perizinan karena telah disediakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta tersebut. Kecenderungan yang ketiga di sini adalah research versus technology based, di mana dalam era globalisasi pemilihan lokasi seringkali melampaui batas-batas kedaulatan negara. Misalnya industri yang bersifatnya research based, yaitu mengarah pada penggunaan research yang tersedia seperti kekayaan alam ataupun bahan mentah untuk memiliki nilai tambah. Maka proyek membangun industri macam ini cenderung memiliki lokasi dekat dengan sumber daya yang bersangkutan dan dengan harga yang paling menarik. Contohnya industri sepatu berpindah dari Korea ke Indonesia, atau industri tekstil tertentu dari Jepang ke Indonesia karena sumber dayanya yang jauh lebih murah dan teknologinya juga masih bisa ditransfer kepada daerah yang lainnya. Pada aspek teknis yang selanjutnya di sini adalah teknologi proses produksi. Proses produksi sendiri dapat dikatakan sebagai teknik atau metode yang dipakai untuk meningkatkan kegunaan barang ataupun jasa. Kemajuan ilmu pengetahuan mengakibatkan teknologi juga semakin maju dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, teknologi ini bisa membantu manusia, khususnya perusahaan dalam proses produksinya. Namun, pada negara berkembang ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa negara berkembang tidak hanya harus menggunakan teknologi dalam proses produksinya, tapi harus memperhatikan sisi manusia. Karena ketika perusahaan hanya menggunakan teknologi secara besar-besaran, namun sisi manusianya jauh sangat sedikit dari sisi teknologinya, ini bisa mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan pada
masyarakat. Oleh karena itu, pada negara berkembang harusnya disesuaikan antara penggunaan teknologinya dan juga penggunaan sisi manusianya. Yang selanjutnya di sini adalah jenis teknologi proses produksi, di mana pada jenis teknologi proses produksi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah proses kontinu, di mana proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar karena sifat operasinya yang berulang-ulang secara terus-menerus. Contoh industri ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi pesawat, televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya. Yang kedua di sini adalah jenis proses intermittent atau batch. Proses ini digunakan apabila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda sehingga nantinya akan menghasilkan variasi barang yang berbeda-beda pula. Jenis yang ketiga di sini adalah otomatisasi atau CAM. Dari segi lain dikenal adanya proses produksi yang meminimalkan penggunaan tenaga kerja dan tugas-tugasnya diganti dengan peralatan atau mesin. Hal ini disebut otomatisasi. Tergantung berapa jauh tujuan otomatisasi ini dapat meliputi aspek yang amat luas atau hanya sebagian kecil saja. Oleh karena itu, pada jenis otomatisasi ini ketika digunakan pada negara berkembang juga harus diperhatikan apakah perlu menggunakan teknologi yang besar ataukah di sini perlu juga menggunakan sisi manusia yang besar. Karena ketika pada negara berkembang seharusnya diseimbangkan antara penggunaan teknologi dan juga sisi manusianya untuk menciptakan keselarasan. Yang selanjutnya di sini adalah peralatan. Peralatan disebutkan bahwa dengan dipilihnya proses produksi tertentu berarti telah memberi batas kepada pemilihan peralatan atau mesin yang akan digunakan. Dalam hubungan ini perlu dibedakan adanya jenis peralatan atau mesin yang dirancang untuk multiguna dan yang untuk penggunaan khusus. Mesin multiguna dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan batas tertentu yang bervariasi. Adapun jenis-jenis penggunaan khusus fungsinya terbatas pada satu macam pekerjaan. Misalnya, mesin pencetakan lilin di kilang minyak. Mesin jenis terakhir ini dibuat berdasarkan pesanan. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah denah instalasi. Denah instalasi sendiri adalah pengaturan tata letak secara tepat atau biasa disebut juga plan layout, di mana tata letak akan diletakkan sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan efisiensi ataupun meningkatkan keamanan atau safety. Pada dasarnya, menyiapkan denah instalasi meliputi kegiatan pengaturan letak serta hubungan antar fasilitas yang ada pada ruangan tertentu. Antar fasilitas yang dimaksud di sini adalah seperti yang pertama adalah penampungan dan penyimpanan produk, bahan mentah dan produk sampingan. Yang kedua di sini ada peralatan untuk melaksanakan proses produksi. Yang ketiga di sini adalah peralatan dan ruang gerak untuk handling material. Selanjutnya di sini ada pertimbangan dalam menyusun denah. J.L. Rees pada tahun 1980 mengusulkan berbagai pertimbangan perihal menentukan denah dalam desain suatu proyek membangun fasilitas manufaktur, yaitu yang pertama di sini ada denah menurut production line, yaitu peralatan manufaktur disusun sesuai urutan operasinya, sehingga bahan mentah masuk lalu berjalan ke proses yang paling dekat, sehingga nantinya akan keluar menjadi barang jadi. Yang kedua di sini adalah denah untuk operasi atau produksi berbagai macam produk. Denah macam ini dirancang untuk memproses lebih dari suatu macam produk. Di sini terjadi arus material yang terputus-putus karena nantinya akan dibuat berbagai variasi dari satu produk. Yang ketiga di sini adalah denah untuk stationary material, di mana di sini denah dirancang untuk peralatan agar bisa bergerak, sehingga di sini bahan yang akan digunakan tetap diam, namun di sini peralatannya yang akan tetap bergerak. Yang keempat di sini adalah tipe kombinasi. Kombinasi ini mencampurkan dari ketiga denah yang telah disebutkan tadi. Tujuannya adalah tetap memelihara dalam pemrosesan produk dasar. Sementara itu tetap diperoleh keuntungan-keuntungan, yaitu kita bisa memperoleh efisiensi yang sangat tinggi karena pada kombinasi ini kita akan menyesuaikannya sesuai dengan kondisi. Keadaan ini biasanya dijumpai pada pabrik-pabrik peralatan rumah tangga ataupun alat pertanian.
Yang selanjutnya akan kita bahas adalah denah untuk keperluan khusus, di mana terdapat berbagai macam denah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Di antaranya yang pertama adalah assembly island, di mana assembly island ini digunakan ketika posisi para karyawan melingkar mengelilingi tempat kerja mereka berbentuk huruf U untuk melakukan proses perakitan ataupun inspeksi. Di sini produk mereka akan bergerak dengan bantuan conveyor. Yang kedua di sini adalah orientasi ke pembeli ataupun ke pasar, di mana pada orientasi ke pembeli dan ke pasar ini tidak hanya memperhatikan ruang penyimpanan untuk menyimpan barang mereka, tetapi harus juga memperhatikan keindahan yang mungkin akan dilihat oleh para pembeli mereka. Yang ketiga di sini adalah denah menurut ruang kantor, di mana denah ruang kantor ini harus disesuaikan dengan para pegawai yang ada, sehingga para pegawai merasa nyaman pada tempat kerja mereka dan juga akan merasa tidak terganggu terhadap pegawai lainnya dengan menyediakan space atau tata letak yang tepat untuk pekerjaan mereka. Yang terakhir pada desain instalasi adalah langkah persiapan, di mana pada langkah persiapan ini akan ada 3 tahap. Yang pertama adalah rancangan garis besar, yang itu yang dimulai dengan membuat skema bagan arus. Misalnya ketika kita ingin membuat rancangan bagi industri manufaktur, kita harus memperhitungkan di mana kita akan meletakkan bahan baku, di mana kita akan meletakkan penyimpanan, di mana kita akan meletakkan mesin ataupun peralatannya. Pada tahap yang kedua di sini adalah peninjauan kembali secara lebih akurat. Jadi kita akan melihat kembali denah yang telah kita buat, apakah semua yang kita inginkan telah dimasukkan kepada denah tersebut. Dan juga apakah kita telah meletakkan peralatan atau mesin pada fungsinya masing-masing sesuai kegunaannya masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan dengan memberikan perkiraan angka dimensi bagi masing-masing komponen. Ketika kita telah membuat komponen-komponennya seperti ruang penyimpanan, ruang bahan baku, di sini ada ruang mesin, otomatis kita telah memperhitungkan berapa besar ruangan masing-masing sehingga kita dapat memperoleh angka dari besarnya ruangan yang ingin kita buat. Yang selanjutnya akan kita bahas pada aspek teknis adalah kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi sendiri merupakan beban yang dapat ditanggung oleh suatu fasilitas hasil dari proyek, di mana kapasitas produksi sendiri dibagi menjadi 2 jenis kapasitas, yaitu kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain sendiri adalah kapasitas menurut desain engineering, yaitu maksimum output yang dapat dicapai menurut perhitungan, di mana outputnya sendiri di sini menurut hasil perhitungan dari gambar. Lalu yang kedua di sini adalah kapasitas efektif, di mana setelah kita menggambar, otomatis kita akan merealisasikannya dalam bentuk fisik. Nah, kapasitas efektif ini adalah kapasitas secara nyata yang telah kita buat secara fisiknya. Biasanya kapasitas efektif ini ukurannya lebih kecil daripada kapasitas desain, karena kita biasanya lebih membuat kapasitas desain itu untuk berjaga-jaga, sehingga ketika kita merealisasikannya menjadi kapasitas yang nyata, biasanya akan jauh lebih kecil dari kapasitas desain yang kita buat awalnya. Yang selanjutnya pada aspek teknis yaitu adalah bangunan instalasi, di mana bangunan instalasi ini adalah gedung atau bangunan sipil pabrik yang nantinya akan digunakan sebagai tempat kerja, di mana pada bangunan instalasi ini terdapat banyak ruangan di dalamnya, seperti ruangan kerja, di sini juga terdapat ruang penyimpanan barang-barang, di sini juga terdapat ruangan administrasi, dan juga ada ruangan desain engineering. Dan juga terdapat beberapa ruangan di dalamnya. Karena banyak fungsi yang berbeda-beda dari ruangan-ruangan di dalamnya tersebut, maka kita juga bisa membentuk desain yang berbeda-beda dari setiap ruangan yang ada. Fungsi yang berbeda-beda, maka desainnya pun bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, kita akan melihat beberapa desain yang akan kita paparkan. Yang pertama di sini adalah gedung berlantai 1 atau bertingkat, di mana terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan dari adanya gedung lantai 1 maupun bertingkat, di mana ketika kita menggunakan gedung lantai 1, kita bisa menggunakan ketika harga tanah cenderung lebih murah, sehingga kita bisa melakukan perluasan tanah. Namun ketika harga tanah cenderung mahal, sebaiknya kita menggunakan gedung bertingkat. Mengapa? Karena akan lebih mengurangi biaya untuk pembelian tanah, karena kita akan menggunakannya untuk proses peningkatan dari gedung tersebut. Dan juga ketika kita ingin menggunakan mesin-mesin yang cenderung berat, lebih baik kita menggunakannya di gedung yang berlantai 1 sehingga proses keamanannya tetap terjaga.
Yang selanjutnya di sini akan ada yang namanya gedung administrasi, di mana jenis gedung administrasi ini tidak seragam, ada yang dibuat sederhana ataupun dibuat mewah. Semuanya tergantung pada fungsi yang dibutuhkannya, namun tidak menghilangkan fungsi utamanya, yaitu untuk mengelola dan mengadministrasikan kegiatan pabrik. Yang selanjutnya di sini adalah penerangan, di mana penerangan yang cukup serta warna cat yang sesuai di samping merupakan sebagian dari kebutuhan pokok operasi, juga meningkatkan rasa nyaman di tempat kerja. Karena ketika kita melihat pekerjaan dengan penerangan yang cukup, otomatis di sini kita akan tidak merasa cepat lelah. Namun ketika kita merasa penerangannya cukup remang-remang atau kurang, kita akan cepat lelah dalam membaca suatu pekerjaan karena kurangnya pencahayaan. Ataupun ketika kita menggunakan cat tembok pada ruangan kita menggunakan warna-warna yang kalem, mungkin di sini kita akan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan. Berbeda ketika kita menggunakan warna cat yang cenderung gelap, sehingga akan ada perasaan yang kurang nyaman karena melihat ruangan kita itu seperti suram. Yang terakhir di sini adalah kebisingan. Kebisingan tentu saja sangat mengganggu apabila terjadi di tempat kerja. Apalagi kebisingannya sudah pada ambang yang sangat keras, sehingga di sini akan mengganggu proses kita melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, ketika kita ingin membangun suatu gedung, kita harus memperhatikan kebisingan yang dapat ditoleransi. Atau kita bisa mengatasinya dengan membentuk suatu sekat, ataupun di sini kita akan menggunakan dinding yang diberi peredam suara, sehingga pada saat proses melakukan pekerjaan itu kita tidak akan terganggu dengan suara-suara yang terlalu bising, sehingga akan membuat kita tidak nyaman dan menunda pekerjaan kita menjadi lebih lama lagi. Secara garis besar, lingkup kegiatan operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi jenis dan lingkup kegiatan, di mana jenis dan lingkup kegiatan operasi berbeda dari usaha satu dan usaha lain, di mana akan ada beberapa usaha dari kegiatan operasi. Yang pertama di sini adalah manufaktur, yaitu bidang ini bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang merupakan usaha utama dari perusahaan. Jadi, tugasnya manufaktur adalah menghasilkan suatu barang. Yang kedua di sini adalah penelitian dan pengembangan, di mana penelitian dan pengembangan ini memerankan peran penting pada suatu perusahaan, karena diharapkan dengan adanya terus-menerus perkembangan pada perusahaan, diharapkan juga perusahaan ini akan semakin maju. Yang ketiga di sini adalah pemasaran, di mana bidang ini mengurusi promosi, penjualan, kadang-kadang juga mengurusi mengenai pelayanan produk hasil pabrik. Yang keempat di sini adalah pengadaan, di mana pengadaan ini adalah kegiatan pengadaan meliputi penyiapan keperluan pabrik maupun pembelian sampai penyimpanan barang-barang hasil pembelian. Jadi bagaimana cara perusahaan dalam membeli bahan bakunya sampai dengan cara penyimpanannya. Yang terakhir di sini adalah administrasi, keuangan, dan personalia, di mana ketiga bidang ini akan memberikan dukungan masing-masing terhadap pelayanan administrasi, keuangan, dan kepegawaian kepada masing-masing bidang di manufaktur. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah organisasi pengelola, di mana dalam suatu organisasi tentu saja akan ada yang mengelolanya, di mana untuk mengelola suatu organisasi kita juga harus menentukan yang pertama adalah job description-nya. Ketika kita telah menentukan job desk-nya secara jelas, seperti ketika kita ingin pada bidang keuangan, kita ingin seorang ahli dalam bidang keuangan. Oleh karena itu, kita harus mencari atau melakukan proses perekrutan kepada ahli-ahli di bidang keuangan. Lalu, kita akan melatih mereka sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan, sehingga hasil dari perekrutan tersebut diharapkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi organisasi pengelola itu akan dikelola oleh profesional atau oleh orang yang ahli pada bidangnya masing-masing, seperti orang pemasaran yang ahli pada proses pemasaran, ahli keuangan yang akan mengisi bidang keuangan, ahli operasional yang akan mengisi bidang operasional, maupun ahli MSDM yang nantinya akan mengisi atau mengelola dari MSDM itu sendiri. Yang terakhir di sini adalah melaksanakan operasi. Di sini diterapkan prinsip-prinsip manajemen fungsional dalam melaksanakan manajemen operasi, yaitu ada merencanakan, mengorganisir, memimpin, maupun mengendalikan sumber daya yang akan digunakan untuk manajemen operasional.
Salah satu kegiatan manajemen operasi yang tidak kalah penting adalah usaha secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi. Ini dimungkinkan ketika usaha yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan juga pekerjaan tersebut relatif tidak mengalami perubahan yang secara signifikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.